Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo Pak Rifki. Perkenalkan, nama saya Aurelia Ananda Syarif dari SMA Negeri 30 Jakarta, kelas 11 MIPA 4. Di video ini saya akan membahas mengenai hidrolisis garam, dan saya juga akan membahas contoh soal mengenai hidrolisis garam. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum sih apa itu hidrolisis garam? Nah, kita bahas sama-sama yuk. Hidrolisis garam adalah reaksi antara salah satu ion-ion garam, kation atau anion, dengan air dan membentuk suatu larutan bersifat asam atau basa. Selanjutnya ada macam-macam hidrolisis garam. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam dari asam kuat dan basa lemah akan mengalami hidrolisis sebagian, misalnya amonium klorida atau NH4Cl yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, yaitu asam klorida atau HCl dan amonia atau NH3. Amonia akan mengalami ionisasi terurai menjadi ion NH+ dan Cl-. Perlu diingat bahwa ion Cl- dari asam kuat HCl tidak akan terhidrolisis oleh air, maka hanya ion NH+ yang akan bereaksi dengan air dan meningkatkan konsentrasi ion hidronium. Hidrolisis garam amonium klorida akan menghasilkan larutan asam dengan pH di bawah 7. Jadi kalau larutannya itu asam, pH-nya di bawah 7 ya teman-teman. Selanjutnya ada garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam dari asam lemah dan basa kuat jika dihidrolisis akan menghasilkan larutan basa. Misalnya, garam natrium fluorida atau NaF yang terbentuk dari asam lemah fluorida atau HF dan basa kuat natrium hidroksida atau NaOH. Kation Na+ dari basa kuat natrium hidroksida tidak akan terhidrolisis. Dilansir dari Lumen Learning, sedangkan anion F- adalah basa konjugasi HF yang akan menerima proton dari air atau terhidrolisis. Saat anion F- terhidrolisis dengan air, maka terbentuk ion OH- yang membuat larutan bersifat basa dengan pH lebih besar dari 7. Nah, ini maaf ya teman-teman, ada kesalahan. Kalau misalkan terbentuk ion OH- itu, larutannya bersifat basa, bukan asam. Nah, kalau larutan bersifat basa, pH-nya itu lebih besar dari 7. Selanjutnya ada garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam dari asam lemah dan basa lemah dapat terhidrolisis secara sempurna. Namun, untuk menentukan sifat larutannya, harus diperhitungkan konsentrasi asam dan basanya. Jika Ka-nya lebih besar dari Kb, maka larutan hidrolisis bersifat asam. Nah, kalau misalkan Ka itu kan konsentrasi asam kan. Nah, kalau misalkan Ka-nya itu lebih besar dari Kb yang basa, berarti sifatnya asam. Begitupun sebaliknya, jika Kb-nya lebih besar, maka hidrolisisnya bersifat basa. Adapun jika nilai Ka sama dengan Kb, maka larutan bersifat netral. Misalnya garam amonium asetat atau CH3COONH4 yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, yaitu asam asetat CH3COOH dan amonium hidroksida yaitu NH4OH. Selanjutnya ada garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat tidak akan mengalami hidrolisis. Kenapa sih? Karena baik kation maupun anionnya tidak bereaksi dengan air. Misalnya garam natrium klorida atau NaCl yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, yaitu klorida HCl dan natrium hidroksida atau NaOH. Dari reaksi, terlihat ion yang terbentuk saat garam NaCl dilarutkan dalam air adalah OH- dan H+. Keduanya akan saling menetralkan, dan jika tidak bereaksi dengan air, dengan kata lain garam NaCl hanya terionisasi dan tidak terhidrolisis, sehingga larutan yang dihasilkannya bersifat netral, atau pH-nya itu sama dengan 7. Selanjutnya kita akan membahas perhitungan pH-nya. Yang pertama, ada perhitungan pH dari asam kuat dan basa lemah. Hidrolisis garam yang menghasilkan larutan asam dan pH lebih kecil dari 7, kita dapat menghitung derajat hidrolisisnya untuk menghitung pH larutannya. Nah, rumusnya itu H+, karena asam jadi H+ kan. H+ sama dengan akar dari Kw per Kb dikali G. G itu garam dikali garam. Nah, nilai Kw itu biasanya 10 pangkat min 14. Selanjutnya ada perhitungan pH dari asam lemah dan basa kuat. Hidrolisis garam yang menghasilkan larutan basa dan pH-nya lebih besar dari 7, kita dapat menghitung derajat hidrolisisnya untuk menghitung pH larutannya. Dan untuk menghitung pH-nya, rumusnya itu OH- sama dengan akar dari Kw per Ka
dikali garam. Selanjutnya perhitungan pH dari asam lemah dan basa lemah. Kedua ion-ion tersebut bisa terhidrolisis oleh air, sehingga derajat ionisasi dan pH-nya dapat dihitung melalui persamaan. Nah, ini rumus dari asam lemah dan basa lemah. Perhitungan pH-nya yaitu H plus sama dengan akar dari KW dikali Ka per KB. Selanjutnya di sini ada contoh soal nih teman-teman, tapi contoh soalnya itu konsep. Contoh soal yang pertama, larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah akan bersifat asam jika, nah ada yang tahu nggak nih kalau misalkan bersifat asam itu yang besar itu Ka atau Kb-nya sih? Mari kita bahas ya teman-teman. Nah di sini tadi di soalnya itu kan larutan garam bersifat asam, pH-nya itu kurang dari 7 ya kan? Kalau misalkan bersifat asam, pH-nya kurang dari 7 kan? Nah berarti kalau misalkan tadi kan udah aku bahas kan, kalau misalkan Ka itu asam dan Kb itu basa, berarti kalau misalkan yang di soal itu larutan garam bersifat asam, berarti Ka-nya lebih besar daripada Kb karena dia bersifat asam. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya contoh soal konsep nomor 2. Apabila pH bernilai lebih kecil dari 7, artinya garam bersifat. Nah, ini tadi nih udah dibahas nih. Kalau pH-nya lebih kecil dari 7, berarti garamnya bersifat. Betul, garamnya bersifat asam karena larutan asam memiliki pH kurang dari 7. Selanjutnya ada contoh soal konsep yang ketiga. Larutan NH4Cl dalam air mempunyai pH kurang dari 7. Penjelasan hal ini adalah tadi di materi udah aku bahas, ada sama juga nih, ada NH4Cl juga, ya, yaitu reaksinya NH4 plus dan Cl- kan. Nah, yang terhidrolisis oleh air itu NH4 plus atau Cl-nya sih? Ya betul, NH4 plusnya. Jadi NH4 plusnya itu dihidrolisis oleh air menjadi NH3 dan H3O plus. Jadi NH4 plusnya itu memberi proton H plus kepada air, kemudian membentuk NH3 dan H3O plus. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Sekarang kita coba latihan soal hitungan. Nah, yang pertama, tentukan pH dari larutan CH3COONA 0,1 m. Ka dari CH3COOH-nya itu 10 pangkat min 5. Kalau misalkan yang diketahui itu Ka-nya, berarti mencari nilai OH-. Di sininya OH- dan di sininya Ka. Lanjut ke soalnya teman-teman. Tadi udah aku jelasin kan kalau misalkan yang diketahui Ka itu berarti memakai rumus OH-. Jadi di sini kita tulis OH- sama dengan akar dari KW per Ka dikali M dikali valensinya. M ini M garam ya teman-teman. Ini garam. Ini dikali valensinya, valensi larutannya. Nah, oke. Kita masukkan aja akar dari KW-nya tadi aku udah bilang kan kalau misalkan KW-nya itu 10 pangkat min 14 per Ka-nya tadi diketahuinya berapa? 10 pangkat min 5 kan? 10 pangkat min 5. M garamnya tadi udah diketahui 0,1 dan valensinya itu 1. Oke. Kita hitung aja di sini. Jadi 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10 itu 10 pangkat min 5. Nah ini udah ketemu, udah sampai sini. Selanjutnya kita karena ini OH-, karena ini OH-, jadi kita nggak bisa langsung nyari pH. Kita harus nyari pOH-nya dulu teman-teman. Rumus dari pOH itu min log dari OH-. Nah OH-nya itu 10 pangkat min 5, berarti min log 10 pangkat min 5. Jadi 5, ini pOH-nya. Tapi belum selesai. Setelah nyari pOH, kita lanjut mencari pH. Rumus pH itu 14 min pOH atau 14 dikurang pOH. Jadi 14 dikurang 5, 9. Ini pH-nya. Ke contoh soal hitungan yang kedua. Soalnya yaitu tentukan pH dari larutan NaH4Cn 0,05 m, Kb-nya itu KbNH3-nya itu 10 pangkat min 5 dan Ka dari HCN-nya itu 10 pangkat min 8. Nah, tapi coba teman-teman lihat deh sebelumnya.
KB-nya itu lebih besar gak sih daripada KA-nya? Jadi KA-nya itu lebih kecil daripada KB, ya kan? Nah kalau misalkan KA-nya itu lebih kecil atau kurang dari KB, berarti larutannya bersifat basa karena KB-nya itu lebih besar. Jadi rumusnya itu memakai rumus dari OH-. Nah kita masukkan OH- sama dengan akar dari KW dikali KB karena OH- per KA. Nah tinggal masukin aja deh. KW nya itu 10 pangkat min 14 kan, dikali KB nya 10 pangkat min 5 per KA nya 10 pangkat min 8 sama dengan akar dari 10 pangkat min 11. Akar dari 10 pangkat min 11 itu berarti 10 pangkat min 5,5. Nah, sudah ketemu OH-nya. Karena ini OH-, jadi sebelum mencari pH kita cari pOH-nya dulu. Cari pH tadi rumusnya min log OH- kan? Berarti min log 10 pangkat min 5,5 sama dengan 5,5. Ini pOH-nya. Langsung deh kita cari pH-nya. Rumus dari pH itu 14 dikurang pH kan. Nah, berarti dikurang 5,5. 14 dikurang 5,5 berapa sih? 8,5 ya? 8,5. Jadi ini jawabannya. Contoh soal hitungan nomor 3. Jika 5,35 gram NH4Cl, MR-nya 53,5 dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250 mili, akan diperoleh larutan dengan pH. Nah, diketahui KB-nya itu NH3. KB NH3-nya itu 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, ini ada optionnya sampai dari A sampai E. Oke, di sini kita harus mencari mol dari NH4Cl-nya dulu nih, teman-teman. Mol dari NH4Cl sama dengan 5,35 gram per 3,5 gram mol min 1 sama dengan 0,1 mol. Nah, selanjutnya kita cari M dari NH4Cl. Rumusnya N per V. Tadi N-nya itu 0,1 mol per, nah V-nya tadi kan 250 mili ya. Nah, milinya itu kita ubah ke liter menjadi 0,25 liter. Sama dengan 0,4 M. Nah, karena NH4Cl itu merupakan asam lemah. Nah, karena NH4Cl itu garam dari basa lemah dan asam kuat, berarti NH4Cl itu asam dong. Kan asam lemah dan basa lemah dan asam kuat kan. Berarti larutannya bersifat asam. Nah, rumus dari larutan kalau misalkan bersifat asam itu apa? H plus sama dengan akar dari KW per KB dikali garam. Kan? Garam dari N4Cl. KW-nya 10 pangkat min 14 per KB-nya 10 pangkat min 5 dikali 0,4 M sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 5. Ini 10 pangkat min 14 ya teman-teman KW-nya. Nah, karena larutannya itu bersifat asam dan H+, jadi kita tidak perlu mencari pOH, kita langsung mencari pH-nya aja. Nah, sama dengan rumus pH dari H+ itu min log H+. Berarti min log H+-nya tadi 2 dikali 10 pangkat min 5. Jadi 5 jadinya 5 min log 2. Nah, ini pH-nya.
Jadi option yang benar itu adalah yang A. Contoh soal hitungan nomor 4. pH dari larutan NH4 2 kali SO4 0,1 M dengan nilai KBNH3 nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 adalah. Nah, ini optionnya juga sampai E. Oke, mari kita bahas. Coba sebelumnya kalian lihat dulu deh teman-teman. NH4 2 kali SO4. Nah, ini tuh harus kita reaksikan. Lalu kalau misalkan belum setara, kita setarain. NH4 2 kali SO4. Nah, di NH4 SO NH4 plus dan SO4 2 min. Nah, ini belum setarakan. Ini di sini enggak. Jadi kita setarakan. Nah, kalau kayak gini udah setara. Tadi NH4 2 kali SO4 nya 0,1 M dan NH4 plusnya 0,2 M. Udah. Lanjut kita mencari pH dari H plusnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang diketahui itu KB. Berarti kita mencari H plus. Kita menggunakan rumus H plus. H plus sama dengan akar dari KW per KB dikali garam dari NH4, yaitu akar dari KW nya 10 pangkat min 14 per KB nya 10 pangkat min 5 dikali garam dari NH4 nya 0,2 M, jadi sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 5. Ini H plusnya. Nah, karena H plus, jadi kita tidak perlu mencari pOH, kita langsung masuk ke pH aja. Rumus pH itu kan min log dari H plus kan, berarti min log 1,4 dikali 10 pangkat min 5, yaitu 4,85. Ini pH nya. Nah, ini ketemu ya teman-teman, ada di option E. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Contoh soalnya, jika 100 ml NH4OH 0, M direaksikan dengan 100 ml larutan HCl 0,4 M, KB dari NH4OH-nya itu 2 kali 10 pangkat min 6. Pertanyaannya, tentukan pH campuran setelah bereaksi. Nah, oke. Jadi kita harus mencari milimolnya dulu. Pertama, kita cari jumlah milimol dari NH4OH. Caranya yaitu V dikali M, ini rumusnya. V nya tadi 100 dikali 0,4, jadi 40 milimol. Terus lanjut, jumlah milimol dari HCl, V dikali M atau volume di kandungan, sama dengan 100 dikali 0,4 juga, jadi 40 milimol. Nah, jumlah milimolnya dari NH4OH dan HCl nya ini kan sama ya. Jadi NH4OH nya itu kita reaksikan lagi dengan HCl, jadi NH4Cl dengan H2. Nah, tadi kita menggunakan MRS. Oke. M dari NH4OH itu kan tadi 40 milimol, kan? Terus dari HCl juga 40 milimol. Dari N4Cl nya nggak ada. Ini mula-mulanya ya, H2O nya juga nggak ada. Lalu reaksi ya, karena setimbang jadi N40 milimol. Jadi biar ininya habis ya teman-teman, biar 40 milimolnya itu habis, dan N4Cl nya ini ada, jadi 40 milimol juga.
H2O juga 40 milimol. Dan setimbangnya ini habis, ini sisa 40 milimol, ini juga sisa 40 milimol. Nah, jadi setelah direaksikan hanya terdapat NH4Cl dan H2O, maka hidrolisis garamnya itu bersifat asam. Jadi menggunakan rumus H+. Nah, tapi sebelum kita masuk ke rumus H+, kita cari M dari NH4Cl nya dulu. Rumusnya N per V itu tadi 40 milimol per V nya 200 mili dengan 0,2 M. Udah, langsung deh kita masuk ke rumus H+. Itu KW per akar dari KW per KB dikali M garam per KW nya 10 pangkat min 14, KB nya 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 0,2, jadi 10 pangkat min 5. Ini H plusnya. Lalu kita langsung mencari pH. pH itu kan rumusnya min log dari H plus kan, berarti min log 10 pangkat min 5, jadi 5. Ini pH nya. Nah, oke, terima kasih teman-teman, kita sudah mencapai di akhir pembahasan dari video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.